Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Sekarbayani dari kelas 10 TKP 2. Dengan video pembahasan ini, saya akan mempraktikkan penyimpanan arsip sistem abjad. Pertama-tama, sesuai dengan ada bahan dan alatnya, kalian siapkan yaitu satu Mapsnel Hector dan contoh surat. Sebenarnya suratnya ini ada 6 lembar, terdiri dari surat masuk dan keluar. Masing-masing itu 6 lembar, jadi saya ambil dari contohnya saja ya, 2 lembar. Setelah kita sudah siapkan semuanya, alat-alat yang sudah tadi ada di intro video sebelum pembahasan ini, kalian harus membuat daftar indeks arsip, dan saya sebagai perusahaan PT Tranindo akan tulis daftar indeks arsip seperti ini. Kedua, tidak lupa juga untuk buku arsip. Buku arsip ini sangat memudahkan kita untuk mencari surat dari perusahaan manapun. Jadi kalau misalkan kita sudah membuatnya sesuai dengan sistem abjad, jadi kita bisa lihat surat dari misalkan contoh PT Matra Amanta. Kita tinggal cari di laci berapa dan di kode apa surat tersebut ada. Dan ketiga, tidak lupa juga buku agenda surat masuk dan surat keluar. Dan ini adalah buku agenda surat keluar, yang artinya perusahaan kita mengirimkan surat ke, misalkan contoh, ini ada PT Kramayuda, berarti ini perusahaan kita kirim surat ke PT Kramayuda. Kalau misalkan di sini tidak ada yang berubah ya, dan kode arsip klasifikasi ini dapat dari mana? Jadi kode arsip klasifikasi ini terdapat dari si pembuat surat tersebut. Suratnya kapan dibuat, dan kalau dibuatnya tanggal 9 berarti kodenya itu adalah 9. Seterusnya pun begitu. Untuk buku agenda surat masuk berarti dari perusahaan lain masuk ke perusahaan PT Tranindo. Nah, di sini kan ada tanggal terima dan tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal dari surat yang dikirim dari PT Caraka Makmur, dan tanggal terimanya ini kita bisa lebihkan minimal 2 hari atau enggak 3 hari. Tapi saya di sini hanya menambahkan 2 hari karena proses dari pengiriman PT Caraka Makmur ini pasti membutuhkan waktu ya. Jadi tanggal diterimanya 11 Mei 2013. Untuk kode arsipnya pun sama ya, sama seperti yang ada di tanggal surat tersebut. Oke, selanjutnya sebelum kita masukkan surat-surat yang ada di Mapsnel Hector ini, tidak lupa untuk menyiapkan guide. Dan ini adalah contoh guide simple saya. Nah, guide ini akan menjadi simpanan laci. Dan yang pertama pastinya ada guide primer, guide kedua adalah sekunder, dan guide seterusnya 3 adalah tersier. Lalu selanjutnya bagaimana untuk kita melihat dan masukkan surat-surat yang ada di sini untuk masuk ke laci? Pertama, kita indeks dari perusahaan tersebut. Karena ini adalah surat keluar, berarti yang diindeksnya adalah untuk kepada surat ini yang dikirim. Berarti kita indeks PT Jampang Persada. Kita lihat PT Jampang Persada, jadi indeksnya adalah Jampang Persada, PT. Untuk kodenya jadinya JA. Berarti JA ini kita akan tuliskan di pojok kertas, karena ini sangat membantu untuk kita menyimpannya arsip sesuai sistem abjad. Lalu untuk surat masuk yang kita indeks itu bukan ini ya, bukan kepada. Kalau kepada ini kan dari perusahaan PT Tranindo, berarti adalah dari perusahaan kita. Yang diindeks itu adalah ini map surat nih dari PT Angkasa Jaya. Oke, kita cari PT Angkasa Jaya. PT Angkasa Jaya. Nah, ini ketemu. PT Angkasa Jaya, kalau diindeks jadi Angkasa Jaya, PT. Berarti kodenya ini adalah AN. Kenapa bisa AN?
AN ini adalah kode huruf depan 2 huruf yang kita ambil. Berarti depan 2 huruf angkasa jaya itu apa? Berarti huruf A dan N. Nah, kodenya adalah AN. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan surat-surat dan guide-guide ini ke dalam map Nail Hacker ini. Karena saya sudah membuat dan sudah menyusun, jadi kita tinggal masuk. Dan untuk contoh untuk masuk ke dalam surat ini saya akan kasih tahu. Nah, ini adalah buku sistem penyimpanan abjad. Nah, ini sudah saya buat ya. Yang pertama terdiri dari buku arsip, terus daftar indeks arsip, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar. Nah, saya akan kasih contoh dengan 2 surat ini ya. Ini kan surat keluar dan ini surat masuk. Jadi bagaimana untuk kita simpan di laci tersebut? Pertama-tama kita lihat di daftar indeks arsip. Kita lihat ya. Nah, kita lihat dari surat ini adalah dari perusahaan PT Angkasa Jaya. Kita lihat dari daftar tersebut, PT Angkasa Jaya. Nah, kalau di indeks menjadi Angkasa Jaya, PT. Kodenya adalah AN. Berarti kita cari di laci AN dan kita akan simpan di guide ini. Nah, ini surat ini kita akan simpan di guide sekunder. Nah, ini ada sistem penyimpanannya ya, ada A sampai N. Kalau misalkan kayak seperti ini nih, ini B-nya kan ada 2 ya, ada 2. Berarti ini contohnya B sampai U gitu. Nah, karena ini indeksnya AN, jadi kita akan masukkan di belakang surat ini. Oke, surat ini kita akan masuk ke guide AN ya. Oh iya, di sini sudah ada terisi dari kode AN juga. Kita lihat di sini mana surat yang lebih terdahulu, maksudnya surat yang lebih terdahulu datang ke perusahaan Petraindo. Yang lebih dahulu itu adalah ini, PT Angkasa Jaya ya, dengan tanggal 14 Mei 2013. Kalau ini adalah dengan 16 Mei 2013. Berarti ini kita akan taruh di belakang PT Antara Mulia. Kenapa ditaruhnya di belakang? Karena surat yang terlebih dahulu datang ke PT Trainindo ini akan ditaruh di belakang. Jadi urutannya itu dari surat yang sebelumnya sama dengan surat yang baru gitu. Karena PT Angkasa Jaya sudah lebih dahulu sebelum Antara Mulia, jadi surat tersebut ada di belakang PT Antara Mulia. Nah, itu tadi adalah contoh dari surat masuk. Dan kali ini saya akan memasukkan surat keluar dari PT Trainindo untuk kepada PT Jampang Persada. Oke, kita cari di daftar indeks arsip ya. Kita cari, kita akan masukkan di laci, kita cari ya, perusahaan Jampang Persada. Oke, kita cari PT Jampang Persada. Nah, ini sudah langsung ketemu ya, PT Jampang Persada. Di indeksnya jadi Jampang Persada, PT, kodenya adalah JA. Oke, sudah kita temui kode tersebut, berarti kita tinggal cari di guide urutan J. Kita cari ya, di sini A, ini di sini guide B, ini guide C, dan ini guide D, dan ini guide J. Kenapa tidak ada E? Karena saya tidak akan membuat guide sesuai dengan abjad, tetapi sesuai ada yang ada di kode ini. Jadi karena kalau misalkan di surat tersebut ada kode dari E, berarti ditulis. Kalau tidak ada ya tidak usah dibuat ya. Oke, kita langsung buka ke guide J. Nah, di sini sudah tertulis
J sampai A. Dan surat ini kita akan masukkan di belakang, karena ini adalah guide pertama, yaitu guide utama, jadi kita akan taruhnya itu di sini ya, belakang JA. Nah, kita akan taruh di sini. Itu adalah praktik sistem penyimpanan abjad. Kalau misalkan kalian masih bingung dan kalau ingin bertanya, jadi duluan yang untuk dibikin guide itu surat masuk atau surat keluar. Nah, saya lupa untuk kasih tahu hal itu. Jadi yang paling belakang, maksudnya yang paling terlebih dahulu ya, itu ada surat keluar. Jadi kita buat surat keluar dulu, baru surat masuk, dan itu dibuat juga sesuai dengan abjadnya ya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan sistem penyimpanan subjek. Langkah selanjutnya ini adalah penyimpanan sistem arsip sesuai dengan subjek ya. Dan karena di sistem abjad tidak ada daftar klasifikasi, kalau di subjek itu ada. Dan ini daftar klasifikasi PT Trainindo ya. Dan saya seperti biasa mengambil 2 contoh dari surat masuk dan keluar. Jangan lupa juga siapkan maps null header. Karena saya sudah membuat sesuai dengan sistemnya, jadi saya akan sedikit kasih penjelasan dari kode-kode tersebut dan gimana caranya untuk memasukkan laci ke guide yang ada di sini. Oke, yang pertama ini ada contoh surat dari surat masuk, dan surat masuk ini cara mengindeks atau kita membuat jadi kodenya itu kita lihat di sini. Di sini kan ada kode-kodenya ya, dan biasanya untuk mencari kode tersebut dilihat juga dari hal atau lampiran atau isi suratnya. Karena di sini sudah tertera langsung, jadi kita lihat ya di sini surat ini adalah berisi tentang pesanan pesawat televisi. Oke, kita langsung cari di kode daftar klasifikasi arsip ini. Tadi ada pesanan pesawat televisi. Kita cari di kodenya. Apakah ada di kepegawaian? Tidak ada. Atau ada di pemasaran? Ada, yaitu pesanan barang. Berarti kodenya adalah PSR.01. Nah, kode ini ditulis di pojok atas kertas ya, di sini, karena seperti biasa untuk memudahkan kita masuk ke dalam laci tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah contoh surat keluar dari PT Trainindo, yang artinya kita juga lihat dari isi tersebut ya, isi surat tersebut tentang apa, dan di sini sudah ada langsung lampirannya hal, yaitu tentang pesanan pesawat televisi juga. Berarti ini sama ya. Maaf, saya mengambil contoh yang sama. Jadi karena ini mengambil contoh yang sama, artinya ada di pemasaran, berarti PSR.01, artinya pesanan barang. Jangan lupa untuk kode tersebut ditulis di atas ini. Sebelum untuk saya masukkan surat tersebut ke dalam penyimpanan sistem subjek ini, di sini juga ada terdapat buku arsip ya. Buku arsip ini juga untuk memudahkan kita mencari surat dari PT, misalkan dari PT Brega Matra, dan kita cari dan di permasalahan itu ada. Terus kedua ada buku agenda surat masuk dan keluar seperti biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan sub-sub masalah, dan ini sudah saya buat ya dalam maps null header sistem penyimpanan subjek. Tinggal kita akan masukkan kedua surat ini ke dalam guide-guide yang sudah ada di kode-kode PSR ini. Oke, yang pertama di sini ada surat masuk dari PT Bumi Perkasa. Kita langsung lihat ya. Di sini kodenya itu adalah PSR.01. Langsung kita lihat di guide sini.
Kita buka dulu. Dan ini adalah kode dari PSR dalam kurung M, maksudnya itu adalah surat masuk, berarti surat ini sudah ada terletak di atas sebelum surat keluar. Langsung ketemu ya, ini adalah guide utama yang disebut dengan guide primer. Nah, surat ini kita akan masukkan ke dalam sini, karena di sini ada surat yang sama dan kode yang sama, berarti untuk mengurutkannya itu sesuai dengan tanggal yang sudah diterima dalam perusahaan ini. Jadi kita tuh lihat dari dua surat tersebut, mana yang lebih duluan surat ini sampai di PT Trainindo. Ini ada 18 Mei 2013 dan ini ada 10 Mei 2013. Berarti yang terlebih dahulu ada di sini adalah PT Bintang Utama. Berarti surat ini ada di atas PT Bintang Utama. Seperti ini ya, penyimpanannya di atas ini. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan submasalah dari surat keluar ini. Dan surat keluar ini sudah ada kodenya sesuai yang ada di atas. Karena saya tadi mengambil contoh yang sama, berarti kita langsung ke guide PSRK yang artinya surat keluar. Kita langsung buka ya. Nah, ini adalah guide pertama, yaitu guide sekunder. Karena ini adalah PSR titik 01 yang artinya pesanan barang, berarti kita akan taruh surat itu di belakang guide ini. Dan ini adalah guide PSR titik 01. Nah, karena ini sama seperti yang tadi, sudah ada surat yang lainnya juga, berarti kita sama. Kita tinggal lihat dari tanggal tersebut yang lebih dahulu sampai di PT Trainindo adalah surat yang mana. Nah, kita lihat ya satu persatu. Ini adalah tanggal 18 Mei 2013 dan ini ada tanggal 10 Mei 2013. Berarti yang lebih sampai duluan ke perusahaan PT Trainindo ini adalah surat ini yang ditujukan untuk PT Matra Amanta. Dan berarti posisinya akan ditaruh di atas surat PT Matra Amanta. Seperti itu. Seperti itu penjelasan dari sistem penyimpanan subjek, dan akan selanjutnya yaitu sistem penyimpanan sesuai dengan tanggal. Oke, selanjutnya adalah praktik penyimpanan sistem sesuai tanggal. Nah, seperti biasa saya sudah menyiapkan contoh dua surat masuk dan keluar, dan ini adalah buku arsip. Buku arsip ini juga berguna untuk kita melihat tanggal ya. Kalau ini kan tanggal penyimpanan dan ini tanggal surat, pastinya ada perbedaan dari surat masuk dan keluar. Ini adalah contoh surat masuk, dan contoh surat masuk ini kan surat tersebut ada 18 Mei 2013. Nah, surat yang diterima dari PT Trainindo itu kita lebihkan 2 hari. Berarti jadi 20 Mei 2013. Kita cari ya di sini PT Bumi Perkasa. Kita langsung cari PT Bumi Perkasa. Nah, ini langsung ketemu. Nah, ini ya. Dan di sini ada tanggal penyimpanan dari PT tersebut saja benar 20 Mei 2013. Dan untuk nomor suratnya, maksudnya untuk tanggal suratnya itu adalah 18 Mei 2013. Nah, untuk cara mengindeksnya atau untuk kode tersebut, kita balik nih. Kita balik menjadi 2013 Mei 18. Kenapa dibalik? Karena itu adalah submasalahnya dan itu kodenya memang seperti itu. Jadi kita akan balik dari tahun, bulan, dan tanggal. Nah, seperti inilah jadinya.
Untuk surat keluar, karena di sini tidak sama dengan surat masuk, jadi tanggalnya tidak akan ada yang berubah ya, tetap berarti kalau di sini 16 Mei tetap 16 Mei. Langsung kita masukkan ke kode tersebut ke atas surat ini menjadi 2013 Mei 16. Sebelumnya kita sudah masukkan kode tersebut di atas ini, kita langsung tinggal masukkan ke dalam buku penyimpanan sistem tanggal ini. Karena saya sudah buat, jadi seperti biasa saya tinggal akan masukkan surat ini ke dalam buku penyimpanan sistem tanggal. Nah, ini sudah ada buku sistem penyimpanan tanggal. Jadi dua surat ini kita akan masukkan ke dalam buku ini. Oke, kita ambil contohnya dari surat masuk dahulu ya. Surat masuk. Nah, kita langsung lihat di kode atas ini. Kode atas ini ada 2013 Mei 18. Langsung kita lihat ya di guide tersebut. Nah, ini adalah tahun 2013. Tahun 2013 bulan Mei. Kita langsung cari tadi 2013 Mei 18. Oke, kita langsung cari ya. 2013 18. Nah, karena ini surat masuk, sudah langsung ketemu nih. Karena ini surat masuk, jadi kita bisa bedakan ya. Di sini ada K dalam kurung, ada M dalam kurung, artinya ini surat masuk dan surat keluar. Kenapa surat masuk terlebih dahulu? Karena memang surat keluar itu selalu memang ada di belakang, dan masuk itu sudah di terlebih depan dahulu sebelum surat keluar ya. Dan surat ini kita akan masukkan ke guide ini. Nah, kita akan masukkan ke dalam sini ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan masukkan surat keluar juga ke dalam penyimpanan laci sistem tanggal ini. Kita langsung lihat ya, di pojok atas kanan ini sudah tertera 2013 Mei 16. Oke, kita langsung cari ya di guide di sini. Karena ini adalah surat keluar, biasanya surat keluar itu karena ada terlebih dahulu di belakang, jadi kita langsung cari guide-nya di bawah ya. 2013 tanggal 16. Kita langsung cari. Ini 9, ini 10, ini 12, ini 14, dan ini 16. Oke. Kita langsung buka ke guide tersebut. Nah, ini adalah guide 2013 bulan Mei tanggal 16 dengan surat keluar. Nah, ada dalam kurungnya ya, kalau ini adalah surat keluar. Tinggal kita masukkan ke dalam laci ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.